Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Ahmad Hatta Nurseto, guru fisika SMA Negeri 20 Garut, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu dalam pelajaran fisika. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, Bapak akan coba mengecek kehadiran kalian. Abdul Majid, Nur Aini, Aini Najwa, Aib Saiful Latif, Aisal Nurpat, Ajhar Hopipah, Dea Puspita, Dewi Sophia, Dinda Rustana, Puji Apriliani, Isniatul, Lucy, Mila, M. Ilham, Putri Yulia, Rido Padilla, Rita Oktaviani, Suci Stepani, Zahra Nur Jamilah. Alhamdulillah, hari ini kalian hadir semua, gitu ya. Nah, kita akan lihat ruangan ini apakah sudah rapih atau belum. Coba dicek di sekitar kalian, sudah rapih ya? Oke, alhamdulillah. Tempat yang kalian akan tempati atau dalam proses pembelajaran sudah rapi. Baik, berarti kita bisa memulai untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk memimpin berdoa, silahkan dipimpin oleh satu orang. Silahkan. Ya, silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan kita tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberi kesehatan dan diberi nikmat untuk bisa mengikuti pembelajaran fisika hari ini. Baik, sebelumnya kalian kan pernah belajar minggu lalu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baik, Bapak akan coba mengecek ingatan kalian. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari GLB? Ayo, ada yang masih ingat? Baik, Suci, silahkan. Ciri dari GLB itu ialah kecepatannya tetap. Oke, jadi masih ingat ya, GLB itu cirinya adalah kecepatannya tetap. Oke, baik. Kalau yang kedua, ciri dari GLBB tadi? Oke, silahkan Lucy. Oke, jadi cirinya adalah percepatannya tetap atau konstan. Berarti kalian masih mengingat materi sebelumnya. Bapak akan coba menunjukkan sebuah video yaitu tentang berita Timnas Basket Indonesia. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Kita ke kabar SEA Games, pemirsa. Sejarah tercipta di arena SEA Games. Timnas Basket Putra Indonesia meraih medali emas SEA Games 2021. Ini adalah pertama kalinya Indonesia meraih medali emas SEA Games sejak cabang olahraga basket diikutsertakan pada tahun 1977. Indonesia berhasil memutus dominasi Filipina yang meraih medali emas SEA Games 13 kali beruntun.
Dan sekali lagi sejarah tercipta di arena SEA Games. Timnas Basket Putra Indonesia meraih medali emas SEA Games 2021. Baik, dari video tersebut kita bisa melihat bahwa Timnas Basket Indonesia yang sudah lama tidak meraih medali emas di SEA Games, sudah beberapa tahun, kali ini bisa meraih. Ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia? Oke, tentu saja para pemain basket itu dulunya belajar fisika secara sangat bagus, sangat baik. Dia memahami konsep sehingga dapat menerapkan dalam kegiatan atau dalam perlombaan bola basket. Apakah itu? Nanti kita akan tahu. Baik, setelah kita melihat dari video motivasi tadi tentang pemain basket Indonesia, pasti kita akan apa sih yang berkaitan dengan basket tadi? Ternyata tujuan pembelajaran hari ini kita akan melalui kegiatan diskusi, kemudian tanya jawab dan eksperimen gerak parabola berbantuan software tracker menggunakan model problem based learning, kalian nanti diharapkan mampu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor berikut makna fisisnya dengan benar dan menunjukkan sikap religius, kemudian disiplin serta tanggung jawab. Baik, setelah kita tahu tujuan pembelajarannya, Bapak akan coba memberikan sebuah pretest gitu ya, atau tes awal yang sudah dikirim lewat grup gitu ya. Silahkan kalian untuk membuka link tersebut kemudian mengisi sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, silakan kalian buka link tersebut kemudian isi sesuai kemampuan ya. Nah, itu adalah tes kemampuan memecahkan masalah ya. Ada beberapa poin yang harus kalian isi ya. Silakan kalian. Baik, pretest ini sudah diisi semuanya? Sudah. Baik, bagus sekali. Kita akan lanjut dengan orientasi masalah. Nah, sebenarnya orientasi masalah ini mirip dengan soal yang kalian isi di pretest gitu ya. Tentu kalian ada beberapa yang sudah lupa gitu ya, atau mungkin baru kan mengenal gitu ya. Nah, mungkin kita akan coba melihat ini suatu permasalahan. Pak Ahmad akan memasukkan bola ke keranjang seperti pada gambar gitu ya. Jika jarak dari Pak Ahmad ke keranjang yaitu 5 meter, berarti kalau saya tunjukkan, kalau Bapak tunjukkan ini dari kaki gitu ya sampai kemana? Ke bawah ring itu jaraknya adalah 5 meter. Kemudian jarak dari tanah ke ring basket berarti dari bawah ke ring itu sekitar 2,95 meter. Nah, bola dilempar Pak Ahmad dari ketinggian 1,6 meter di atas tanah. Maksudnya tinggi Pak Ahmadnya adalah 1,6 meter kan, kebayang ya? Nah, kemudian memiliki sudut elevasi 45 derajat. Berarti ada masalah ya yang harus kita selesaikan. Nah, agar bola dapat tepat masuk ke keranjang, analisislah kecepatan tembak atau P0 yang seharusnya supaya bola itu tepat masuk di keranjang. Baik, untuk menyelesaikan masalah ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa
kelompok ya. Bapak akan sebutkan. Kelompok 1 ada di sebelah kiri Bapak, ada Abdul Majid, kemudian Aisal, Dea, Dewi, dan Puji. Kemudian kelompok 2-nya di sebelah sini nanti ya, ada Ainur Aini, ada Aib, ada Isni, ada Lucy, dan Mila. Kelompok 3 ada Dinda, ada Ilham, Putri Yulia, Raisa, dan Zahra. Terakhir Aini, Azhar, Rido, Rita, dan Suci. Silahkan kalian berpindah posisi terlebih dahulu. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan tadi kita harus paham dulu bahwa sebuah gerak parabola itu ternyata gabungan dari dua buah gerak yang tadi disebutkan oleh kalian ya materi sebelumnya, yaitu ada GLB atau gerak lurus bergerak dan GLBB. Nah, GLBB-nya ada di gerak horizontal ya atau biasa kita sebut sumbu X, dan GLBB-nya berlaku di gerak vertikal. Nah, gerak parabola itu adalah perpaduan dari dua gerak tadi, GLB dan GLB. Nah, sehingga persamaannya yang memenuhi juga sama, yaitu persamaan gerak lurus beraturan dan GLBB. Nah, pada sumbu X berlaku X itu adalah sama dengan B0 cos theta dikali T. Kenapa ada cos theta? Karena di sini membentuk sudut. Itu juga sudah kita pelajari di materi vektor sebelumnya. Kemudian Y-nya berlaku P0 sin theta kali T dikurangi setengah DT kuadrat. Begitu poin atau materi utama yang akan kita pelajari. Kalian juga bisa melihat di buku paket yang kalian punya, gitu ya. Seperti ini kan ya. Nah, buku paketnya boleh dibuka, kemudian bahan ajaran di flipping booknya yang sudah kalian sering buka mungkin ya di rumah karena sudah dibagikan dari sebelumnya. Baik, kita akan menjelaskan bagaimana pembagian kelompok tadi sudah. Kemudian kali ini Bapak akan menjelaskan penggunaan LKPD. Kebetulan di sini kita menggunakan apa? Light worksheet. Boleh sambil kalian buka light worksheetnya. Di situ ada yang harus kalian isi, gitu ya, kolom-kolom yang harus kalian isi, mulai dari kelompok, kemudian kelas, kemudian ada nama-nama kelompoknya siapa saja, kemudian diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan terakhir jangan lupa apa? Nah, klik finish kalau sudah selesai ya, kemudian kirim melalui email. Email Bapak kan masih ingat? ahmadhatta1992@gmail.com ya. Nah, nanti akan masuk ke email Bapak, kemudian nanti bisa ditampilkan di presentasi. Baik, itu tentang LKPD. Sekarang yang kedua adalah penggunaan aplikasi tracker. Coba dibuka di LKPD-nya. Nah, coba di scroll LKPD-nya, di situ ada kelompok 1. Nah, sambil ini gampang ya, nanti ya, kelompok 1 sudah lanjut. Nah, sekaligus ini yang LKPD juga diisi ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kemudian kelasnya 10, 2, namanya juga ditulis supaya nanti
juga bisa dikerjakan lebih cepat. Yang trackernya berjalan, kemudian penyelesaian masalahnya juga bisa kalian selesaikan dengan tepat waktu gitu ya. Dulu nih Pak. Oke, namanya ditulis. Nah, juga ini juga melatih kalian, mudah-mudahan kalian terbiasa menggunakan komputer ya, tidak hanya menggunakan handphone saja ya, mahirnya juga kita bisa menggunakan, boleh di enter juga bisa supaya berurutan ke bawah. Nah, bahan ajarnya juga bisa kalian lihat ya, gerak parabola, boleh sambil lihat di bahan ajar yang sudah disiapkan ya, bimbing. Sudah ada, nilainya sudah ada belum? Berapa kecepatannya sudah? Oke, sambil dibaca di sumber belajar lain ya, selain dari Readingbook ada buku paket ya yang kalian bisa manfaatkan. Nah, ini sedang menyelesaikan permasalahan. Oke, silahkan deskripsikan masalah dalam besaran fisika. Nah, identifikasi dari permasalahan apa saja tuh? Yang 5 meter apa? Ya, bagus. Kalian sudah bisa bekerja kelompok, membagi kelompok dalam tugasnya masing-masing ya, supaya lebih cepat. Kemudian nanti kalian bisa diskusi supaya semua kelompok bisa mengikuti menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Ya, melaksanakan rencana solusi. Oh iya, boleh difoto juga, boleh dikirim lewat gambar supaya mudah nanti bisa ditampilkan, supaya kalian tidak nanti kalau hitungannya kan panjang ya. Boleh kalian kerjakan dulu di kertas, nanti bapak saya bahkan, jadi boleh ditambahkan. Kelompok ini juga ya sama, silakan. Oke, silakan. Kelompok ini juga boleh. Kemudian diskusi saja ya. Supaya penyelesaiannya lebih cepat.
kelas nanti diaturnya berupa catatan kertas itu nanti kan bisa ditampilkan. Ya, kan Bapak sudah memberikan kertasnya ya. Supaya lebih mudah kalian bisa atur. Sudah selesai? Pin nolnya mana? Yang ada pin nol. Nah ini boleh pakai persamaan B2 bahwa pin nol T itu sama dengan 5 akar 2. Kan sudah ketemu sekarang mah P-nya, baru dimasukkan ke sana ya. Makanya nah ini kan persamaan 2 sudah ketemu ya. Kalian kan belum selesai, kalian baru menyelesaikan di waktu, tetapi di permasalahan yang ditanyakan bukan waktu ya, tapi kecepatan. Jadi kita bisa pakai persamaan kedua bahwa selesai pengisian LKPD-nya? Bagus ya. Tapi sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu apa? Presentasi. Supaya tidak jenuh, boleh kalian geser kursinya, kemudian kalian berdiri di samping kursi masing-masing. Kursinya boleh dirapikan. Nah, oke, di pinggirnya saja. Kali ini kita akan bermain, gitu ya, bermain game. Kita akan ice breaking dulu setelah kalian melakukan percobaan, kemudian penyelesaian masalah yang ada di masalah awal. Hari ini kita akan sambil main, gitu ya. Oke, diperhatikan dulu. Yang pertama mainnya mudah. Ada apa? Ada gajahnya kecil, gajah besar, semut kecil, gitu ya. Mudah kan? Baik, kita akan uji coba satu kali. Gajah besar. Oke, gajah besar. Jadi ucapannya benar. Kemudian yang kedua, semut kecil. Oke, kita mulai ya. Dan nanti kalau ada kelompok yang ada pesertanya yang salah, kalian akan mempresentasikan. Semuanya siap mempresentasikan? Siap. Baik, kita coba. Gajah oke. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Oke, ada kelompok 4 ya yang ke depan. Oke, ya kelompok 4. Jadi yang mempresentasikan ada anggota kelompok 4 yang tidak tepat ya menunjukkan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Baik. Silahkan kelompok lain menyiapkan tadi hasil LKPD-nya sambil memperhatikan yang akan disampaikan dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah kelompok yang siap tampil, gitu ya, akan mempresentasikan hasil dari pengisian LKPD yang sudah diisi dalam bentuk live worksheet. Pada kelompok 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dina Sufa Aulia, ada Aja Ropipah, ada Suci Stefani, ada Rita Oktaviani, dan Ridho Fadilah akan menyampaikan materi tentang gerak parabola. Pertama akan disampaikan oleh Aja. Deskripsi besaran yang kalian bisa identifikasi dari surat tersebut yaitu diketahui Y0 sama dengan 1,6 meter, Y sama dengan 2,95 meter, X sama dengan 5 meter, alfa sama dengan 45 derajat. Tidak ditanyakan V0 atau kecepatan sembang.
Kemudian operasi hitung yang telah kami buat hasilnya yaitu untuk kami melaksanakan rencana solusi. Untuk jadi persamaan yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan tadi yaitu Y sama dengan Y0 ditambah Pi0 dikali sin alfa dikali T dikurangi setengah dikali G dikali T pangkat 2. Langkah pertama yaitu cari persamaan 1 dengan menggunakan rumus Y sama dengan Y0 ditambah Pi0 dikali sin alfa dikali T dikurangi setengah dikali G dikali T kuadrat. Diketahui tadi Y-nya adalah 2,95, Y0-nya 1,6 dan Pi0 dikali sin 45 dikali T dikurangi setengah dikali 10 dikali T pangkat 2. Lanjut kita operasikan kembali. Boleh ditunjuk Pak? Ya, boleh. Silakan. Nah, 29,5 sama dengan 1,6 ditambah Pi-O dikali setengah akar 2 itu adalah nilai dari sin 45 dikali T setengah dari 10 adalah 5 dikali T pangkat 2. Kita bisa merubah persoalan ini menjadi seperti ini, di mana ini kita pindah ruaskan menjadi Pi0 dikali setengah akar 2 dikali T dikurangi 5 kali T pangkat 2 sama dengan 2,95 dikurangi 1,6. Sekarang Pi0 T kali setengah akar 2 dikurangi 5 kali T pangkat 2 sama dengan 2,95 dikurangi 1,6 adalah 1,35. Kita sudah menyelesaikan persamaan pertama. Nah, yang kedua, kita cari POT-nya. Dengan menggunakan rumus X sama dengan Pi0 dikali cos alfa dikali T. X-nya adalah 5 sama dengan Pi0. Cos alfa adalah tadi 45. Nilai dari cos 45 adalah setengah akar 2 dikali T. 5 sama dengan Pi setengah akar 2 POT. POT adalah 5 akar 2. Kita sudah mendapatkan persamaan kedua. Lanjut, yaitu substitusi persamaan 1 dan 2. 5 akar 2 dikali setengah akar 2 dikurangi 5 dikali T pangkat 2 sama dengan 1,35. 5 akar 2 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 5 akar 2. PO sama dengan PO dikali T. T-nya itu yang tadi ini kita masukkan sama dengan 5 akar 2. PO-nya 5 akar 2 per akar 0,73. Hasil dari 5 akar 2 adalah 7,07 dan hasil dari akar 0,73 adalah 0,85. Kita bandingkan 7,07 dengan 0,85, hasilnya adalah 8,31 meter per sekon. Jadi kecepatan tembak yang dilakukan oleh Pak Ahmad adalah 8,31 meter per sekon. Dengan menggunakan nilai kecepatan tembak yang harus dilakukan adalah 8,31, kita masukkan ke persamaan 1. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan Y0 ditambah Pi0 dikali sin alfa dikali T dikurangi setengah dikali G dikali T pangkat 2. Sekarang kita masukkan Y0 yang tadi itu 1,6, Pi0 tadi sudah dicari itu 8,31, sin alfa yaitu sin 45 yang nilainya setengah akar 2 dikali T 0,83 dikurangi setengah dikali G yaitu 10 dikali T kuadrat yaitu 0,85 kuadrat. Hasil akhirnya itu 2,95 meter. Sama dengan mana?
dengan tinggi siapa? Tinggi ring tadi kan gitu ya. Berarti tepat nggak? Ya pasti tepat karena sama nilainya gitu ya. Sehingga terbukti bahwa kecepatan tembak yang harus dilakukan Pak Ahmad adalah 8,31 meter per sekon. oke, luar biasa ya. Oke, baik. Selanjutnya apa? Bandingkan antara kecepatan tembak hasil perhitungan dengan hasil analisis dari software tracker. Apakah nilainya sama? Analisis mengapa hal ini terjadi? Tidak sama, tetapi nilainya mendekati karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan antara kecepatan hasil perhitungan dengan hasil analisis dari tracker. Di antaranya hambatan udara, kurang tepat saat men-track, dan gravitasi bumi. Kemudian kesimpulan yang terakhir akan dibacakan oleh Ridho. Bareng-bareng. Jadi gerak parabola merupakan perpaduan antara dua badan yaitu GLB sumbu X horizontal dan suatu Y vertikal. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah digunakan kesamaan Y sama dengan Y0 sin alfa dikali P dikurangi sama dengan GT kuadrat, dan di sumbu X-nya X sama dengan P0 cos alfa kali T. Sehingga yang ketiga apa? Perbandingan antara hasil perhitungan dan tracker nilainya sama persis gitu, tapi mendekati karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Baik, bagus sekali, silahkan dilanjutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menjelaskan dengan rinci sekali gitu ya. Jelas ya yang lain? Nah, tapi kita akan coba kalian ada saran atau kira-kira sama nggak dengan hitungan dari kelompok 4? Ada yang mau berpendapat? Nah, silahkan, ada Puji. Silahkan Puji. Hasilnya sesuai, tetapi ada sedikit angka yang berbeda. Oke. Samanya sama. Sama. Oke. Kenapa itu bisa terjadi, kan berarti sama ya, tidak sama persis antara tracker dengan apa? Dengan hasil perhitungan. Kira-kira apa penyebabnya menurut Puji dan kelompoknya? Kalau tadi disebutkan ada hambatan udara, mungkin nggak ngaruh? Ngaruh. Ya, oke. Ada gravitasi. Mungkin tadi masukinnya berapa di perhitungan? Ada yang 10, padahal sebenarnya berapa kan belum diuji gitu ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Puji. Beri tepuk tangan untuk Puji dan kita semua. Baik, selanjutnya kita akan evaluasi bersama. Jadi masalah yang disampaikan oleh kelompok 4 sudah sangat bagus gitu ya, sudah sangat baik. Mulai dari merencanakan mengidentifikasi masalah, kemudian apa lagi? Merencanakan solusi, melaksanakannya juga sangat jelas gitu ya, disampaikan dengan jelas sekali. Kemudian mengevaluasi. Bisa nggak kalau dicoba nanti angkanya misalkan dibalik gitu ya, kecepatan segitu apakah sampai ke titik yang dituju? Ternyata sampai, dan itu tepat sekali gitu ya. Jadi dievaluasi, dan di kehidupan sehari-hari pun seperti itu. Baik, itu untuk evaluasinya sudah sangat bagus lah. Tinggal kalian tiap kelompok ada komunikasi, artinya ada yang sudah lancar dalam perhitungan juga berkolaborasi dengan temannya ya. Yang kurang, masih kurang, belajar kepada teman yang sudah lancar tadi gitu ya, supaya kan komunikasinya lebih mudah. Baik, itu untuk evaluasi proses pemecahan masalah. Baik, kita masuk ke menyusun kesimpulan. Sebenarnya kesimpulannya sudah dibacakan tadi gitu ya, sama-sama. Ada berapa tuh tadi? Ada 3. Yang pertama, ternyata apa? Gerak parabola itu perpaduan antara GLB dan ET. Persamaannya ada Y dan X gitu ya. Kalau Y-nya apa?
pi 0 sin theta ditambah setengah GT kuadrat gitu ya. Kalau untuk X-nya pi 0 cos theta saja kan gitu ya. Cos theta dikali T karena dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi kan ya, karena GLB tadi. Dan terakhir ternyata tracker itu membantu nggak kalian dalam perhitungan? Membantu gitu ya. Jadi kan tidak terlalu rumit. Oh ternyata ketika dibandingkan mirip angkanya walaupun tidak tepat sama dengan tadi sudah kalian sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Baik, itu kesimpulan hari ini. Seperti biasa kita akan melakukan refleksi, tapi sebelum refleksi kalian akan ada post test terlebih dahulu. Silahkan buka linknya, ada di grup. Kemudian kalian isi post testnya. Oke, silahkan. Link post testnya sudah ada di depan ya, atau ada yang dikirim ke grup WA kalian ya. Tinggal kalian isi ya. Sekarang mah harus benar kan gitu ya. Kalau tadi mah kan banyak yang tidak tahu, banyak yang kosong. Sekarang mah kan sudah belajar barusan, diisi ya. Terutama identitas terlebih dahulu. Oke, kalian sudah mengisi post test ya. Nah, lancar ya post testnya, berbeda dengan post test pretest sebelumnya. Baik, itu untuk materi kali ini kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, gitu ya. Bagaimana perasaan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Seru. Oke, seru ya. Kemudian kegiatan apa yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Ada ice breaking ya, ada yang suka ice breaking, ada yang suka tadi pakai trackernya. Oke, bagus ya. Nah, informasi yang perlu kalian ketahui gitu ya selanjutnya adalah kita juga punya gambaran bahwa ternyata aplikasi-aplikasi yang di TV ya, kecepatan bola gitu ya. Nah, ternyata mirip dengan aplikasi tracker, walaupun tracker kita agak sulit karena manual gitu ya. Kebayang ya, itu teknologi-teknologi sekarang yang banyak digunakan dan memang dekat dengan kita gitu ya. Jadi ada tendangan berapa kecepatannya kan ada sekarang ya, lebih ada science sport gitu ya, dan itu adalah salah satu pemanfaatan yang kita lakukan. Kemudian seperti biasa karena pembelajarannya sudah disimpulkan, kemudian kita sudah refleksi, sebelum mengakhiri kegiatan Bapak minta perwakilan dari kalian untuk memimpin berdoa. Siap, silahkan yang memimpin berdoa. Ya, silakan. Aib. Sudah belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan yang Bapak sampaikan. Itulah materi kali ini tentang gerak parabola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.